Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan data forecasting, mata kuliah data mining, dosen pengampu Maharisa Eskom Mkom. Di slide kedua ada anggota kelompok, yaitu rekan kami Fazri Nur Hakim, Ilham Ramadhani, Irfan Ramadan, dengan saya sendiri Muhammad Firly dan Muhammad Syamsi Al-Fatih. Di slide ketiga ada apa itu forecasting? Forecasting adalah sebuah upaya untuk membuat perkiraan berdasarkan data yang telah ada. Dalam hal ini, forecasting atau peramalan digunakan sebagai metode guna merumuskan arah kebijakan dalam beberapa waktu ke depan. Dengan kata lain, forecasting adalah tindakan untuk meramalkan kejadian-kejadian yang memengaruhi bisnis di masa depan. Forecasting dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Di slide keempat, mengapa forecasting itu penting dalam saham? Praktik forecasting ini penting dilakukan agar perusahaan bisa memahami tren yang mungkin terjadi di masa mendatang. Dengan menggunakan teknik dan metode yang tepat, forecasting dapat memberikan wawasan yang berharga. Di slide kelima, saham understanding dalam metode forecasting. Saham understanding dalam metode forecasting adalah tentang memahami data, pola, dan faktor yang mempengaruhi pergerakan pasar serta memilih metode yang sesuai untuk memprediksi tren di masa depan. Kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif seringkali memberikan hasil yang lebih baik. Dan di slide ke-6, data understanding adalah tahap penting dalam proses analisis data, termasuk dalam forecasting yang bertujuan untuk memahami secara mendalam data yang akan digunakan pada konteks forecasting saham. Data understanding membantu memastikan bahwa data yang digunakan relevan, berkualitas, dan sesuai untuk tujuan analisis. Di slide ke-7 yaitu yang akan dijelaskan bersama rekan kami Ilham Ramadhani. Oke, baik, kita lanjut slide ke-7, yaitu data prep. Data tidak memiliki missing value. Data memiliki 6 variabel. Data memiliki 991 tupel. Nilai closing terendah adalah 676,53 dan tertinggi 1565,15. Masing-masing variabel merupakan variabel independen. Oke, lanjut ke slide 8, yaitu evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, akurasi dan performa dari setiap algoritma yang diuji dibandingkan menggunakan metrik seperti mean absolute error, mean squared error, dan root mean squared error. Dari pengujian terhadap 3 algoritma forecasting, linear regression, neural network, dan ARIMA. Selanjutnya, pada tahap saham understanding, bagian problem bertujuan untuk mendefinisikan sebagai masalah bisnis yang akan diselesaikan menggunakan data dalam konteks forecasting harga saham. Beberapa masalah yang relevan dapat dijelaskan. 1. Prediksi saham jangka pendek. 2. Prediksi harga saham jangka panjang. Dan yang ketiga, analisis sentimen pasar. Nah, selanjutnya gambar ini, gambar data yang masuk menunjukkan data historis harga saham, open, high close, dan volume perdagangan harian. Data ini digunakan untuk forecasting prediksi tren harga saham di masa depan, seperti menggunakan metode moving average atau trend analysis dengan melihat pola perubahan harga dan volume transaksi. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Slide 11. Jika kita lihat di gambar, salah satu baris di baris pertama
kita bisa simpulkan harga pembukaan pada tanggal 2 Maret 2009 adalah 680.770. Harga tertinggi yang dicapai adalah 658.270. Harga terendah adalah 672.880. Harga penutupan turun menjadi 676.530. Volume perdagangan cukup besar, yaitu 7.372.000.000 unit saham perdagangan yang diperdagangkan. Jika diamati lebih lanjut, terjadi fluktuasi harga naik turun dari waktu ke waktu. Volume perdagangan cenderung tinggi, menunjukkan aktivitas pasar yang aktif selama periode tersebut. Kolom close dan open bisa membantu menganalisis tren pergerakan harga saham dari satu hari ke hari lainnya. Slide 12. Gambar ini menunjukkan tabel data keuangan yang berisi informasi serupa dengan gambar sebelumnya, tetapi dengan data yang berbeda. Contoh data, misalnya di baris pertama, harga saham dibuka di 1.553.180, lalu sempat naik ke 1.561.290 dan turun ke 1.551.820. Dan akhirnya harga ditutup di 1.561.150. Volume perdagangannya sangat besar, sekitar 2,9 miliar unit per saham. Volume perdagangan sangat besar, mencapai miliaran unit saham. Volume tertinggi bisa dianalisis lebih lanjut. Anda bisa melihat tren kenaikan dan penurunan harga dengan membandingkan kolom close di beberapa tanggal berurutan. Slide 13. Gambar ini menampilkan tabel dengan beberapa atribut data yang mencakup nilai statistik seperti close, date, open, high, low, dan volume. Data ini tampak terkait dengan statistik harga saham atau aset lainnya dalam periode waktu tertentu dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Nilai seperti close, open, high, low, dan volume adalah metrik umum yang digunakan dalam analisis pasar saham atau perdagangan keuangan. Slide 14. Gambar ini menunjukkan diagram alur proses data atau workflow yang biasa digunakan dalam pemrosesan data atau machine learning. Berikut komponen yang terlihat dalam diagram. Search atau import data pada bagian kiri. Yang kedua, pre-processing atau filtering. Yang ketiga, cross validation. 4 blok kuning di tengah. Yang keempat, koneksi dan hubungan. Diagram ini adalah visualisasi alur kerja untuk sebuah proyek machine learning atau data processing. Proses utamanya melibatkan pembacaan data, pre-processing, dan validasi model menggunakan teknik cross validation untuk mengukur performa model secara efektif. Ya, untuk slide 15 kita terlihat itu gambar linear regression adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan prediktor. Dengan variabel dependen respons, tujuannya adalah menemukan persamaan garis lurus yang paling sesuai untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Dalam regresi linear, jika hanya ada satu variabel independen, disebut simple linear regression. Jika lebih dari satu, disebut multiple linear regression. Model ini menggunakan pendekatan least squares untuk meminimalkan selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Linear regression sering digunakan dalam analisis data dan pembelajaran mesin untuk prediksi dan analisis hubungan antar variabel.
Dan ini juga sama seperti yang tadi. Gambar tersebut menunjukkan root mean squared error atau disingkat RMSE, yaitu metrik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model memprediksi data. Penjelasan singkatnya, RMSE sama dengan 5766. Ini menunjukkan nilai rata-rata kesalahan prediksi model yang diukur dalam satuan yang sama dengan data. Semakin kecil nilai RMSE, semakin baik performa model. Plus atau minus 0,000 menunjukkan bahwa tidak ada variasi atau ketidakpastian dalam nilai RMSE ini. RMSE dihitung dengan mengambil akar kuadrat dari rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Nilai ini penting dalam regresi linear atau model prediktif lainnya. Dan untuk slide selanjutnya, saya serahkan ke Pak Zri. Oke, untuk selanjutnya, pada gambar prediction neural network pada forecasting bertujuan untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan pola data historis. Neural network bekerja dengan membentuk model yang meniru otak manusia menggunakan node-node atau neuron yang terhubung dalam beberapa lapisan atau input, hidden, dan output layers. Untuk penjelasan singkat prosesnya, yang pertama input data. Data historis seperti harga close, open, high, low, dan volume dalam gambar digunakan sebagai masukan atau input untuk melatih model. Yang kedua, training. Neural network dilatih menggunakan teknik backpropagation dan algoritma optimasi seperti ADAM atau SGD. Model menyesuaikan bobot untuk meminimalkan error antara prediksi dan nilai aktual. Yang ketiga, prediksi. Setelah training selesai, model dapat memprediksi nilai masa depan seperti close price pada data di gambar. Yang keempat, output. Kolom prediction atau close di table menunjukkan hasil prediksi dari neural network. Nah, untuk kelebihan neural network, yang pertama dapat menangkap pola nonlinear yang kompleks. Yang kedua, cocok untuk data dengan pola musiman atau tren jangka panjang. Nah, untuk tantangannya, yang pertama membutuhkan data besar untuk hasil akurat. Yang kedua, proses training memerlukan komputasi tinggi. Dalam konteks tabel di atas, neural network digunakan untuk memprediksi close price yang kemudian dibandingkan dengan nilai sebenarnya untuk mengevaluasi performa model. Nah, untuk gambar selanjutnya itu ada prediction linear regression dalam forecasting digunakan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan hubungan linear antara variabel independen atau prediktor dan variabel dependen atau target. Model ini mengasumsikan bahwa perubahan dalam input memiliki hubungan linear dengan perubahan output. Nah, untuk penjelasan singkat prosesnya, yang pertama ada input data. Data historis seperti close, open, high, low, dan volume digunakan sebagai input. Yang kedua, training. Linear regression membentuk persamaan linear. Yang ketiga, prediksi. Setelah training, model menggunakan persamaan tersebut untuk memprediksi close price di masa depan berdasarkan nilai input. Dan yang terakhir ada output. Kolom prediction atau close pada table menunjukkan hasil prediksi dari model linear regression. Nah, untuk kelebihan linear regression, yang pertama mudah diimplementasikan dan interpretasi. Yang kedua, cepat dalam pemeriksaan data. Nah, untuk tantangannya, yang pertama tidak cocok untuk data dengan pola non-linear. Yang kedua, performa menurun jika data memiliki outlier atau noise yang signifikan. Dalam konteks tabel di atas, linear regression dipakai untuk memprediksi nilai close price yang hasilnya dibandingkan dengan nilai aktual untuk mengevaluasi akurasi model. Nah, untuk slide 21 berikut adalah beberapa algoritma yang sering digunakan dalam forecasting.
Yang pertama, algoritma statistik tradisional. Yang kedua, algoritma berbasis regresi. Yang ketiga, algoritma machine learning. Yang keempat, algoritma deep learning. Yang kelima, algoritma spesifik untuk analisis waktu. Nah, selanjutnya kesimpulan. Untuk pengetesan algoritma yang terbaik, kami mengetes 3 algoritma forecasting, linear regression, neural network, ARIMA, dan hasil pengetesan tersebut, algoritma linear regression dan neural network memiliki nilai error paling rendah dan hasil analisis forecasting pada data saham testing. Menggunakan 2 algoritma tersebut, hasilnya algoritma neural network memiliki nilai error lebih rendah. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.